Maximus. Jadi beberapa hari yang lalu saya beli tangki plastik CRF ya, injeksi. Jadi saya beli ini karena tertarik dari segi bobot ya. Jadi kalau ingin motornya agak enteng, itu salah satu tipsnya bisa salah satunya mengganti tangki, karena tangki aslinya dengan tangki ini itu menurut infonya beda 1,5 kilo ya, lumayan loh ya, 1,5 kilogram itu banyak beda berat tangki plastik ini tangan satu saja saya kuat. Jadi beda tangki plastik ini dengan tangki aslinya itu 1,5 kilo, sehingga saya tertarik. Nah, saya sebelumnya itu cari reviewnya di YouTube, nggak ada. Jadi mungkin ini review pertama tangki plastik CRF injeksi, karena saya cari reviewnya nggak ada sama sekali. Adanya itu ada salah satu YouTuber yang pakai ini tapi warna hitam ya. Dia pakai sebentar kemudian dikembalikan ke standar tanpa mengkonfirmasi atau bilang apa penyebabnya. Cuman saya punya prediksi ini, penyebabnya ini kemungkinan loh ya. Jadi ini bagian bawah tangki, tempat injektor nanti masuk sama pompa bensinnya masuk. Nah, kemarin ketika baru pertama saya terima ya, ini sudah saya rapikan. Di sini itu kasar. Nah, saya yakin kalau tidak dihaluskan, kemarin saya pakai pertama pakai cutter dulu. Jadi itu bekas pelobangan ini jadi kasar ya. Ya, pasti bocor bensin kalau nggak dihaluskan. Jadi kemarin saya cutter dulu pinggirnya yang tinggi, saya cutter, setelah saya cutter saya amplas, pakai amplas kasar. Jadi di sini itu ada ketidakrataan bekas dibor. Ya, itu mungkin penyebabnya beberapa orang tidak menggunakan tangki yang untuk injeksi ini ya, karena lubangnya besar. Saya yakin kalau tidak dirapikan seperti saya lakukan itu pasti bocor. Ya, jadi kemungkinan besok ketika masang ini saya juga akan kasih sealer ya, supaya tidak bocor ya, karena ternyata kasar sekali ya, build-nya atau pembuatan itu kasar, terutama bagian ini ya. Padahal ini bagian paling krusial menurut saya, karena kalau dia ya, kelihatan kan kasar. Ini sudah saya amplas, kemarin lebih parah ini, bagian sini tuh kasar, sampai dalam sini tuh kasar ya. Build quality-nya itu kurang bagus lah, saya nggak sebut merek ya, tapi ini adalah tangki satu-satunya yang memproduksi tangki plastik untuk CRF injeksi. Nah, jadi itu mungkin penyebabnya jarang orang pakai, dan mungkin dari mulut ke mulut wah bocor dan sebagainya. Emang kalau tidak dirapikan ya pasti bocor karena tidak rata ini. Kemarin ada beberapa tempat kalau diraba gini bahkan kasat mata kelihatan ya, sampai saya cutter, jadi di cutter ya, habis di cutter di amplas supaya lebih rapi dan menghindari kebocoran untuk di bagian bawah tangki. Nah, kita lihat besok setelah dipasang. Saya pasang sendiri sambil disambi-sambi ya, bahasa Jawa disambi-sambi ya. Jadi karena saya bukan bengkel ya, jadi bongkar karena hobi saja ya, hobi sama penasaran, karena ini memang jauh lebih enteng ya dibandingkan tangki standar. Nah, kalau ada yang tanya kenapa kok nggak pakai arm aluminium contohnya, saya sudah lihat reviewnya di YouTube. Arm aluminium dengan arm asli bedanya cuma sedikit. Kenapa bisa begitu? Karena arm yang asli itu kan besi, tengahnya kopong, bolong, kosong. Nah, arm aluminium itu memang enteng tapi dia dibuat padat, sehingga dari segi bobot akhirnya sama, mirip-mirip, tidak terlalu jauh beda bobot antara yang aluminium arm aluminium sama arm besi, sehingga saya lebih tertarik ganti tangki untuk meringankan bobot. Dan lagi-lagi meringankan bobot ini juga bukan karena saya kepingin supaya kuat ngangkat motor ya, bukan karena itu ya, tapi karena motornya sering saya gendong pakai mobil. Nah, kalau terlalu berat sayang sasis mobilnya ya untuk gendong itu. Jadi saya mengurangi bobot itu dengan tujuan itu, supaya kalau di loading atau digendong nggak terlalu berat ya. Oke, kita lanjutkan ketika proses pemasangan mungkin sedikit dan setelah dipasang. Cekitrot. Seperti tadi saya bilang,
bahwa pernah ada YouTuber terkenal yang pakai tangki plastik, tapi kemudian di konten setelahnya dia kembali menggunakan tangki besinya lagi. Nah, kemungkinan ini masalahnya sama. Jadi nggak presisi ternyata. Oh, nggak presisi. Ya, kelihatan bengkong di baut. Ini merah-merah itu silen, ya, bekas silen. Ini nggak presisi loh, ini sampai bengkong ini. Jadi nggak presisi. Jadi ini besok mau saya tes dulu. Semoga nggak bocor. Bahaya kalau bocor karena di bawahnya mesin. Kalau ada kebocoran bahaya. Ini harus dites besok, diisi bensin dulu sebelum dipasang. Semoga sih tidak bocor. Sekarang pengetesan kebocoran sudah saya isi bensin. Bawahnya saya kasih tisu. Ini sudah berjalan 10 menit. Saya sempat deg-degan ini ya. Untungnya nggak bocor, berarti bisa dipasang. Alhamdulillah lah. Saya sudah deg-degan aja takut nggak bisa dipasang karena itu nggak presisi, tapi ternyata nggak bocor. Oke, lanjut kita pasang. Halo John, kemarin janji mau memvideokan pemasangan, nggak jadi John, nggak jadi video. Karena apa? Masang tangkinya susah John. Kenapa susah? Jadi John, itu tangki tidak PNP 100%. Jadi kalau dikatakan ya 90-95% PNP. Kenapa kok hanya segitu? Karena beberapa lubang baut itu tidak pas, tidak presisi. Jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat bagi kalian. See you.